Perkenalkan, nama saya Ren Sofian dari Prodi Agribisnis Peternakan dengan NIM 055033729. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas ketiga mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Ada 4 soal yang akan saya jawab. Soal pertama, jelaskan perbedaan antara proses adopsi dan proses difusi inovasi pertanian. Proses adopsi inovasi pertanian ialah keputusan individu atau kelompok petani atau lembaga untuk menerima dan menawarkan inovasi pertanian disebut adopsi. Fokusnya ada pada tingkat individu, yaitu mereka yang memutuskan apakah inovasi tersebut bermanfaat atau tidak. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani untuk menerima atau menolak inovasi disebut sebagai fokus adopsi. Contoh adopsi inovasi yaitu metode tanam jajar legowo oleh petani padi di desa Balahu. Studi mengamati keputusan petani untuk mencoba dan menerapkan metode jajar legowo. Faktornya penyuluhan, persepsi keuntungan, dan risiko. Ini menunjukkan bahwa proses adopsi individual atau kelompok kecil. Selanjutnya yaitu proses difusi inovasi pertanian. Proses difusi adalah proses penyebaran inovasi dari sumber institusi atau penelitian dan penyuluhan kepada banyak individu atau kelompok dalam sistem sosial. Faktor-faktor seperti saluran, kecepatan, agen penyuluhan, dan kebijakan merupakan contoh metode difusi. Contoh difusi inovasi pertanian yaitu mesin tanam padi ke beberapa kelompok tani adalah penelitian yang menganalisis bagaimana teknologi mesin tanam padi diseminasi melalui kelompok tani. Kelompok tani, peran penyuluhan, dan bagaimana karakteristik inovasi mempengaruhi kecepatan penyebaran. Ini menekan elemen difusi seperti agen, laju, dan saluran difusi dipengaruhi oleh jejaring sosial, strategi penyuluhan, kebijakan defensi, dan penyuluhan kelompok tani dan media. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu upaya apa yang dapat dilakukan penyuluh untuk mempercepat difusi inovasi. Ada 10 upaya untuk melakukan penyuluhan, yaitu yang pertama, pilih inovasi yang tepat guna dan lakukan uji coba di lapangan. Yang kedua, untuk pelibatan petani dan penyuluhan partisipasi, gunakan pendekatan pendamping dan FFS. Yang ketiga ada ketua kelompok atau pemimpin pendapat harus digunakan sebagai multi-layer. Yang keempat, kuatkan kapasitas penyuluh atau intensitas penyuluh. Yang kelima, pilih cara terbaik untuk berkomunikasi dan media. Yang keenam, pendekatan kelompok dan jaring pasar. Yang ketujuh, untuk mendukung akses ke input, kredit, dan pasar. Yang kedelapan ada tracking, evaluation, dan feedback. Yang 9, kampanye, kesadaran, dan tunjukkan keuntungan ekonomi dan lingkungan. Yang terakhir ada kolaborasi antar berbagai pihak. Soal yang ketiga yaitu salah satu pendekatan penyuluhan dan penyuluhan partisipasi. Yang ketiga, singkatnya, penyuluhan partisipatif disebut partisipatif karena melibatkan petani dan masyarakat sebagai pelaku aktif dalam seluruh siklus penyuluhan, bukan sekedar penerima informasi, sehingga solusi menjadi lebih relevan dan dapat diterapkan dan berkelanjutan. Pendekatan ini menekan keterlibatan diskusi dua arah dan pemberdayaan. Soal yang terakhir yaitu perbandingan antara laku dan partisipasi. Laku adalah model kerja formal untuk pengorganisasian kegiatan penyuluhan dan pembinaan penyuluhan yang menekan latihan reguler untuk penyuluh dan kunjungan lapang rutin ke kelompok tani. Pelaksanaannya lebih terstruktur dan top-down. Tujuannya meningkatkan kemampuan penyuluhan. Kemudian sasarannya kelompok dan individu petani yang terdaftar dalam PPL. Organisasinya terjadwal latihannya misalnya 1 hari per bulan atau 1 kali 2 minggu. Metodenya penyampaian materi teknis dari atas ke bawah. Peran penyuluhnya, instruktur atau pengantar teknologi atau pelaksana menawarkan instruksi, melakukan latihan penyuluhan, dan mengunjungi petani secara teratur. Yang kedua ada pendekatan partisipasi, menekan pemberdayaan dan kepemilikan lokal serta keterlibatan aktif petani dalam identifikasi masalah. Tujuannya meningkatkan partisipasi petani selama siklus program. Sasarannya dengan fokus pada inklusi dan kepemilikan proses kelompok tani komunitas yang dipandang sebagai mitra. Organisasinya lebih fleksibel dan kontekstual. Metodenya diskusi kelompok atau pemetaan masalah bersama, penilaian pedesaan partisipasi, serta pertemuan perencanaan.
Peran penyuluhannya dia fasilitator, mediator, dan pendamping memobilisasi sumber daya. Cukup sekian jawaban untuk tugas ketiga kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.